Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin auladi sudah kita baca terkait masalah salah satu hal yang diharuskan bagi orang-orang yang menjadi petugas di dalam pernikahan. Disebut namanya mutawalli uqudil ankihah. Pengurus akad-akad pernikahan. Kemarin tuh Ustaz ulangi kalimatnya, wazifatu mutawalli uqudil ankihah. Tugas pengurus akad-akad pernikahan. Alhamdulillah. Yang bagi penting li mutawalli uqudil ankihati, untuk pengurus akad-akad pernikahan, idza tuliba, apabila diminta minhu dari si mutawalli, ayyubashira, melangsungkan si mutawalli, aqda nikahin, kepada akad nikah. Sawaun kana, baik adanya si mutawalli, huwa si mutawalli al-wali, yaitu wali. Jadi mutawalli itu bisa wali itu sendiri langsung, waladi. Si mutawalli itu bisa jadi walinya dia sendiri, walinya si perempuan. Misalnya gini, Ustadz mau nikahin Wardah. Nah, ketika Ustadz mau nikahin putri Ustadz, paham telah? Maka Ustadz yang nikahkan langsung tanpa hakim, misalnya tanpa ini KUA. Maka Ustadz ini berarti wali dan Ustadz ini mutawalli. Jadi Ustadz sebagai wali bagi perempuan dan Ustadz sebagai pengurus akad pernikahan. Sawaun kana huwa al-wali au kana, atau ada itu mutawalli safiran mahdhan, itu safir mahd. Safir mahd itu pelantara yang murni. Artinya kalau di kita itu seperti KUA lah kalau di kita. Itu disebut namanya safir mahd. Nah, bagaimana yang bagi penting lahu, kepada orang tersebut si mutawalli, qabla mubasyaratil aqdi, sebelum melangsungkan akad. Ini masih yang kemarin. Ayyas'ala, bertanya si mutawalli, an umurin, dari perkara-perkara. Minha, di antara umur perkara, ayyas'ala, bertanya si mutawalli ani zaujati, tentang istri. Hal hiya bikrun am thayyibun, dia itu bikir, perawan, am thayyibun, atau thayyib. Thayyib itu janda. Nah, perbedaannya apa? Fal bikru, maka bikir, perawan, hiya, perawan itu, allati lam tazul, yang belum hilang bakaratuha, keperawanannya itu perempuan. Biwat'in, dengan sebab wati. Bi allam tazul aslan, seperti tidak hilang aslan sama sekali. Auzalat, atau hilang keperawanan, bi ghairi wat'in, dengan selain wati. Kasaqtatin, seperti jatuh. Wahiddati haidin, dan kuatnya haid. Auladi, head itu yang terjadi kepada perempuan, itu dia punya daya namanya ladza'. Ladza itu darahnya itu panas. Darahnya itu panas, waladi. Bahkan kalau misalnya dia salah makan, artinya makanan-makanan yang punya gas, dia makan juga, itu pengaruh besar kepada darah headnya. Seperti contoh perempuan makan durian misalnya, itu pengaruh kepada darah headnya. Dia lebih panas daripada perempuan yang tidak memakan hal-hal seperti itu. Nah, ada perempuan misal makanan kurang dijaga, akhirnya ketika haid, headnya itu banget sampai memecahkan keperawanan. Nah, bagaimana? Apakah dia dihukumi janda ataukah dihukumi perawan? Nah, ternyata orang seperti itu tetap dihukumi perawan. Paham tidak? Kenapa? Karena hilangnya itu bikasaktotin wahiddati haidin. Sakto itu jatuh, wahiddati haidin, dan bangetnya haid. Nah, sekarang yang kedua, wathayyib. Ini auladi
kenapa ada pertanyaan perawan apa janda? Kalau dia perawan beres. Tapi kalau janda itu mesti jelas dulu nanti. Nah, itu yang kemarin Ustaz sampaikan. Kenapa? Karena perempuan yang menjadi janda tidak boleh menikah dengan laki-laki manapun selama perempuan janda itu masih dalam masa-masa iddah. Masa-masa iddah itu masa-masa penungguan. Nggak boleh. Makanya perlu ada kejelasan. Kapan dia jadi jandanya, diceraikah, atau matikah suaminya, supaya ada kejelasan. Itulah. Makanya dikatakan tuh wasayyibu dan sayyib. Sayyib itu janda, hiya janda itu paman, yaitu orang zalat yang hilang bakaratuha, keperawanannya itu janda, biwatin dengan sebab wati. Sawaun kana, baik ada itu wati halalan halal, au haraman atau haram, au wat asyubhatin atau wati syubhat. Fa innahu, maka sesungguhnya wati syubhat la yusofu, tidak disifati wati syubhat bil hilli dengan halal, wala bil hurmati dan tidak dengan haram. Nah itu. Jadi auladi fahami perbedaan janda dengan perawan hanya di dalam masalah al-bakaroh. Al-bakaroh itu keperawanan. Ya. Nanti dah Ustaz jelasin keperawanan itu apa, nanti Ustaz jelasin. Sekarang belum masanya. Tapi ente pernah makan kurma nggak? Hah? Kurma. Kurma, kalau diambil kurmanya dalamnya apa? Biji. Biji selalu diselimuti nggak pakai kulit biji? Biji itu ada kulitnya nggak? Ada. Itu kulitnya itu namanya kitmir. Kulit biji itu di dalam kurma itu namanya kitmir. Nah, keperawanan itu seperti kitmir. Nggak ada yang tahu. Cuma ulama menerangkan bahwa keperawanan itu seperti kitmir. Nah, kalau dia sudah hilang dengan sebab wati, maka dihukumi janda. Baik watinya itu wati halal, seperti dengan suaminya, atau wati haram, seperti zina, atau wati syubhat, seperti wati yang tidak disifati dengan halal dan tidak disifati dengan haram. Barang syubhat kayak sendal tuh, barang syubhat kayak sendal. Ente pergi ke masjid pakai sekiway nomor 8. Paham tak? Ente pergi ke masjid pakai sekiway nomor 8. Ente keluar masjid paling akhir, sekiway punya ente warna hijau nggak ada. Ada juga sekiway warna biru. Paham tak? Tahu nggak ada orang lagi. Ente masuk ke dalam itu tidak ada orang lagi, nggak ada orang sama sekali. Paham tak? Nah, ente masuk ke dalam masjid itu sudah tidak ada orang lagi. Jadi ente masuk ke masjid tidak ada apa? Tidak ada orang lagi sama sekali. Sekiway ente warna apa? Hijau. Sekarang yang ada sekiway warna biru. Nah, itu sekiway warna biru punya ente apa bukan? Bisa jadi punya ente, bisa jadi. Maksudnya apa? Kok punya ente? Ada orang pakai skiway itu, dia pakai skiway ente. Berarti itu punya siapa? Punya ente pakai. Tapi bisa jadi bukan begitu. Apa? Skiway ente dicolong orang, skiwaynya orang lain ketinggalan. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Nah, itu yang disebut namanya harta apa? Harta syubhat. Jadi halalnya tidak pasti, haramnya juga tidak. Sama dengan perempuan apabila terjadi. Ada orang gelap-gelap. Paham tak? Ini kamarnya dia. Padahal istrinya itu sedang ke pasar. Malam-malam nih, istrinya nggak ngomong lagi sama suaminya, sedang ke pasar. Si perempuan di dalam kamar. Padahal itu ada perempuan. Laki-laki mengira nih istrinya. Ditiduri sama dia. Beres ditiduri, pergi dia pas subuh-subuh bangun, wah istrinya ke pasar.
Yang disetubuhi si dia semalam siapa? Ternyata orang lain. Itu hubungan suami istri. Itu halal apa haram? Bukan istrinya. Halal apa haram? Tapi dia kan menyangka bahwa dia itu apa? Istrinya. Halal apa haram? Syubhat. Namanya la yusafu bil hilli wala bil haram. Tidak tersifati dengan halal dan tidak tersifati dengan haram. Perkara syubhat banyak auladi. Ya. Perkara syubhat itu banyak. Tapi kita kaitkan dengan masalah ini, ketika terjadi hubungan syubhat, maka tetap menyebabkan perempuan itu menjadi janda. Kemudian selanjutnya waladi. Fa in kanat bikran jaza lil abi wal jaddi faqad duna ghairihima min sairil awliya'i tazwijuha ijbaran walau qabla bulughiha bisyuruti kauniz zawji kuf'an bisyuruti zawji kuf'an musiran bimahril mithli laisa bainahu wala bainaha adawatun la zahirah wala batinah wa laisa bainaha wa baina waliya adawatun zahirah fa in faqada ahadu hadhihi syurut lam yasihha an-nikah. Waladi isma waladi. Di sini sekarang waladi ada kalimat-kalimat yang mau kita bahas, dan ini pembahasan auladi kaitan dengan namanya ijbar. Khususnya yang sogir pasti belum pernah dengar masalah ijbar. Yang kabir juga takut lupa apa masalah ijbar. Auladi dengerin. Di dalam pernikahan itu ada istilah namanya ijbar. Nah, biar kalian jelas dulu nanti ijbar itu apa. Jadi jangan sampai dibahas tapi tidak nyambung apa yang dimaksud dengan makna ijbar. Ijbar itu auladi dalam bahasa kita namanya pemaksaan. Perhatikan. Jadi ijbar itu artinya pemaksaan. Itu namanya ijbar. Makanya dulu sampai ada istilah pernikahan aku ini seperti pernikahan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya kenapa? Nikahnya apa? Dipaksa dengan Datuk Maringgi. Jadi Siti Nurbaya ini nikahnya dipaksa dengan laki-laki. Akhirnya cerita itu jadi istilah. Kalau ada perempuan dipaksa nikahnya, ngomongnya apa? Saya menikahnya juga seperti Siti Nurbaya. Maksudnya dia apa? Dipaksa. Nah, auladi perhatikan, kalian harus mulai memahami. Memaksa di dalam pernikahan itu bukan artinya diancam, bukan. Kamu, putriku, sini. Kamu nikah sama dia. Awas kamu. Bukan begitu, bukan. Bukan begitu artinya ijbar. Di dalam pernikahan itu ada istilah namanya ijbar. Ijbar itu apa? Ijbar itu boleh si wali menikahkan putrinya tanpa izin darinya, boleh. Seperti ketika Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq menikahkan putrinya yang bernama Sayyidatuna Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak minta izin dulu.
itu tidak ngobrol dulu. Tanpa sepengetahuan Siti Aisyah, beliau telah dinikahkan dengan Nabi Muhammad. Itu istilah dalam bab pernikahan, namanya pernikahan ijbar. Secara bahasa pernikahan dipaksa, padahal bukan dipaksa. Nah, muncul pertanyaannya, ini jangan sampai itu paham sepotong, bahaya. Muncul pertanyaannya, boleh apa tidak pernikahan secara ijbar? Jawabannya boleh, sah, tapi ada syaratnya. Ini yang berat syaratnya, waladi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Dan yang boleh ijbar itu adalah kakeknya si perempuan dari bapak. Karena kalau kakek dari ibu itu bukan wali, bukan. Seperti contoh putri-putri ustaz menikah, ustaz sudah wafat misalnya, maka kakeknya putri ustaz dari ibunya, dari ummah, itu tidak menjadi wali dalam pernikahan putri-putri ustaz. Siapa yang jadi wali kalau ustaz sudah tiada, sudah wafat? Maka yang jadi wali itu adalah bapaknya ustaz, kakeknya putri-putri. Kakeknya dia, itu yang jadi wali. Nah, itu yang menikahkan jadi wali. Nah, itu yang disebut istilah namanya wali mujbir. Ada istilah wali mujbir. Wali yang boleh memaksa. Tapi ingat, hati-hati waladi, jangan sampai seperti Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu dinikahkan sama kakek-kakek. Kenapa? Karena ibu bapaknya haus dengan dunia. Dikasih sama si kakeknya harta dan lain-lain. Siti Nurbayanya nggak mau, dipaksa. Beda itu mah. Jangan sampai ente bahasa nikah paksa ini disamakan dengan cerita-cerita zaman-zaman dulu misalnya dalam film-film. Bukan. Makanya ente pahamin, wali mujbir itu boleh menikahkan putrinya kalau bapak, atau cucunya kalau kakek, itu dengan syarat. Tidak bisa gegabah. Kayak ustadz misalnya nih, ustadz mau nikahin anak ustadz yang pertama, paham telah, putri ustadz yang pertama. Itu putri ustadz tidak tahu, ustadz boleh nikahin. Misal ustadz pergi lagi kemana gitu, ustadz lagi ke Mekah misal. Pas di Mekah ustadz ketemu laki-laki, misalnya soleh dan lain-lain. Syaratnya ada, mesti ada syaratnya. Nggak bisa nggak ada syarat. Syaratnya ada. Paham telah? Misal ustaz panggil sini, ente siapa? Fulan. Begini. Wah, cocok nih sama anak ustaz. Sini, ustaz punya anak, nih fotonya. Dilihat. Wah, mau ustaz anda sama anak antum? Ayo sudah, nikah deh sudah. Ini putri ustaz nggak tahu sama sekali. Ustaz boleh nikahin. Saya nikahkan putri saya kepada kamu dengan mas kawin, dibayar tunai. Kata dia, saya terima nikahnya, beres. Akhirnya laki-laki ini pulang dari Mekah duluan, langsung ke rumah, langsung ketemu misalnya sama putri ustaz. Itu udah suami istri. Udah sah jadi suami istri. Nah itu yang diistilahkan namanya wali ijbar, wali mujbir. Tapi ada syaratnya. Nah, kita baca sekarang. Ayo, kitabnya lihatin. Yang penting kalian memahami dulu
untuk perempuan yang perawan ada istilah ijbar. Dan wali mujbirnya cuma dua, bapaknya, kalau enggak bapaknya, kakeknya. Nah, cuma dua sudah. Nah, hukumnya bagaimana? Perhatikan. Fa in kanat, maka apabila ada itu perempuan bikran sebagai bikir itu perawan, jaza maka boleh lil abi kepada bapak wal jaddi dan kakek fakot itu doang, artinya hanya bapak sama kakeknya doang. Berarti yang lain nggak boleh. Kenapa Ustadz bilang yang lain? Waladi perhatikan. Kenapa bilang yang lain? Karena wali di dalam pernikahan itu banyak. Tapi catatannya kalau tidak ada, contoh gini, perhatikan. Apa anak Ustadz nih? Putri Ustadz kalau nikah walinya siapa? Ustadz. Kalau tidak ada Ustadz bagaimana? Bapak Ustadz, berarti kakeknya. Nggak ada juga, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada. Siapa yang menikahkan? Saudaranya si putri itu, adik kakaknya. Nggak ada juga, pamannya. Terus nyambung dalam keluarga. Nanti kita bahas masalah itu. Nah, kan wali ini banyak, kesana kesini, kesana kesini. Nah, yang boleh ijbar hanya dua, bapak sama kakek. Selain itu tidak boleh ijbar. Makanya tuh, fa in kanat, maka apabila ada itu perempuan bikran perawan, jaza maka boleh lil abi kepada bapa wal jaddi dan kakek fakot doang, duna ghairihima tidak selain dua mereka, tidak selain bapa dan kakek, min sairil auliyai dari semua wali-wali. Apa yang dibolehkan? Fa'ilnya jaza tuh. Tadi kan fa in kanat bikran jaza. Fa'ilnya mana? Tazwijuha, menikahkan itu perawan, ijbaron secara ijbar, secara paksaan. Walau qabla bulughiha, walau sebelum baliknya itu perempuan. Walaupun belum balik. Dulu Siti Aisyah dinikahkan sama Nabi udah balik belum? Belum. Baina sittah ila sab'ah. Usianya antara 6 sampai 7 tahun. Baina sittah ila sab'ah. Paham tidak? Baina sittah ila sab'ah. Antara 6 ke 7 Siti Aisyah itu menikah. Dan mulai hidup bersama Nabi itu di usia beliau 9 tahun. Jadi di rumah ayahnya 2 tahun lebih. Udah nikah itu. 9 tahun baru hidup sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad SAW punya cerita-cerita yang menjadi syariat kepada kita dalam kemesraan itu rata-rata dengan Sayyidatuna Aisyah. Kayak contoh misalnya Nabi Muhammad balap lari, lomba. Lagi jalan Nabi Muhammad, Aisyah, ya, lomba lari yuk sampai situ. Ayo, lari akhirnya. Oh, perempuan masih muda, larinya cepat. Menang. Oh, sampai apa? Ngangkat badan. Aku menang. Kata Nabi Muhammad, kamu gesit juga larinya. Ente menang. Akhirnya lama lomba lari lagi. Ayo lomba lari dari sini sampai situ. Pas mau perang apa gitu, mau berangkat. Ayo. Nabi yang menang. Siti Aisyah kalah. Cemberut akhirnya. Di bahasa perempuan. Kalah, engkau menang. Kalah. Kata Nabi Muhammad apa? Iya, kamu kalah bukan karena lambat larinya. Bukan karena kurang kuat, bukan. Kenapa? Karena kamu sudah agak gemuk sedikit. Karena badannya apa? Gemuk sedikit. Itu maksudnya apa? Mau menasehati perempuan terlalu gemuk, tapi caranya apa?
Lomba lari, akhirnya kan kalah. Namun kamu gemuk. Maksudnya apa? Ya, kurangin badannya, jangan terlalu gemuk. Maksudnya jangan gemuk gitu. Ya intinya kalah. Banyak hal walad. Ya intinya ginilah walad, gini. Pahamin dulu. Kita fokus ke wali ijbar dulu. Jadi wali mujbir itu punya hak. Apabila si perempuannya itu perawan tetap, anaknya itu punya hak. Kayak Ustadz sekarang, kalian belum punya anak, Ustadz sekarang udah punya anak. Anak Ustadz itu semua ya hak Ustadz. Artinya hak Ustadz apa? Ustadz sebagai orang tua pasti memiliki pemikiran bagaimana anak-anak itu bahagia. Makanya Isma, kenapa orang tua sampai diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan pernikahan secara ijbar? Karena orang tua itu pasti ingin memberikan kepada anaknya yang apa? Yang terbaik. Gak mungkin yang terburuk, pasti ingin memberikan yang terbaik. Makanya diizinkan untuk menikahkan secara ijbar. Kenapa? Karena barangkali ada laki-laki yang terbaik, ketemunya gak sengaja. Kalau dinanti-nantikan malah hilang. Bisa jadi seperti itu. Makanya boleh bapak atau kakek menikahkan putrinya secara ijbar, tapi bisyurut. Ini syurut. Lihatin kitabnya. Tazwijuha tuh, menikahkannya perempuan ijbaran secara ijbar walau qabla bulughiha, walaupun sebelum balik. Tapi syarat apa? Bisyuruti kauniz zauji, dengan syarat adanya suami kuf'an, itu sekufu. Perhatikan waladi. Kuf'an. Ini kalimat yang masih jarang. Ustaz harus kupas dulu sedikit. Di dalam pernikahan ada sebutan kufu. Perhatikan. Kufu itu apa? Kufu itu kalau bahasa gampangnya sederajat. Itu namanya kufu. Nah, itu namanya apa? Kufu. Salah satu contoh apa? Kufu. Kufu itu salah satu contohnya seperti nasab, keturunan. Ini keturunan itu harus kufu. Kufu itu harus sederajat. Contoh misalnya habaib. Kufunya dengan habaib dalam nasab, sederajatnya. Kalau ada syarifah dinikahkan oleh bapaknya secara ijbar, tapi kepada laki-laki yang bukan habaib, itu tidak sekufu namanya. Tidak setara. Ustaz kasih contoh biar gampang. Maka ketika pernikahan itu dilakukan secara ijbar, maka pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena syarat pernikahan ijbar dikatakan boleh dan sah apabila suaminya sekufu, sederajat dengan perempuan. Itu dari sisi nasab contoh. Atau dari sisi hirfah. Hirfatun. Hirfatun itu apa? Hirfah itu aktivitas atau pekerjaan. Sekarang dengerin, Isma itu. Tukang dagang berlian dengan tukang dagang sayuran selevel nggak? Hah? Selevel nggak? Enggak. Tukang berlian malah, tukang sayuran mah beda. Selevel? Enggak. Ada tukang berlian punya anak perempuan, perawan, dinikahkan sama bapaknya kepada pemuda anak tukang sayuran, itu nggak boleh. Kalau kita bicaranya pernikahan
Ijbar, hati-hati. Jangan kemana-mana, jangan. Kita bicara sedang pernikahan ijbar. Kenapa? Karena kalau bukan pernikahan ijbar, boleh. Misalnya gini, ada tukang berlian, menikahkan putrinya kepada anak tukang sayuran. Itu kan tidak selevel. Tapi dinikahkan. Kenapa kok dinikahkan? Iya, si perempuannya yang mau. Jadi perempuan ini jatuh cinta sama anak tukang sayur misalnya. Mantap. Atau jangan anak tukang sayur deh, biar kelihatan misalnya sama anak tukang cilok. Jadi berlian ketemu sama apa? Sama cilok. Ini selevel nggak? Enggak, ini udah di bawah nih gini. Kalau yang selevel mah berlian nama mutiara. Ini selevel itu. Ini kalau melihat dari sisi pekerjaan. Hirfah. Kalau ke bawah begini nggak bisa. Ente kenapa menikahkan putri ente kepada anak tukang cilok? Ente kan anak tukang berlian, tidak sederajat, tidak selevel. Kata bapaknya, iya, tapi karena nikahkan karena putri ana jatuh cinta sama tukang cilok itu. Ya udah ana nikahin, itu mah boleh. Karena si perempuannya mau, si bapaknya juga mau, ya boleh. Ketika tidak selevel, ketika tidak sederajat, tapi mereka ridho, itu sah. Nah kalau kita kan bicaranya bukan masalah itu. Kita bicaranya masalah pernikahan secara ijbar. Kita sedang bicara pernikahan secara ijbar. Nah pernikahan secara ijbar, itu syaratnya harus selevel, harus sekufu si suaminya kepada anak perempuannya. Begitu. Harus level tuh. Makanya anak tukang berlian selevelnya dengan anak tukang apa? Tukang berlian lagi. Jangan sampai dinikahkan sama tukang cilok. Kita sedang berbicara pernikahan ijbar. Hati-hati, auladi. Jangan dicampur adukin, jangan. Ya kan dari zaman dulu juga banyak orang-orang yang nikah tidak selevel, banyak orang-orang yang nikah tidak selevel. Selevel itu tidak sekufu. Kalau dalam bahasa kita selevel, tapi kalau dalam bahasa fikih bab nikah namanya kufu. Namanya apa? Kufu. Alhamdulillah. Dari sisi nasabnya, dari sisi hirfahnya, alhamdulillah. Kayak anak kiai sama anak tukang parkir itu enggak sekufu. Kalau turun ke bawah boleh. Turun ke bawah boleh. Turun ke bawah tuh gini. Si perempuannya anak tukang cilok dinikahkan sama bapaknya ke anak tukang berlian. Dari perempuan naik, tapi dari laki-laki apa? Turun. Itu mah boleh, sangat boleh. Jadi dengerin dulu nih, wali ijbar itu boleh menikahkan putrinya secara ijbar dengan syarat si perempuan ke laki-lakinya selevel atau si perempuan ke laki-lakinya ke atas. Lebih tinggi laki-lakinya. Tapi kalau ke bawah, itu tidak boleh. Kenapa kalau ke bawah tidak boleh? Karena tidak sebanding, selevel, atau dalam bahasa fikih tidak sekufu. Makanya sering banyak pertanyaan apa? Kalau dulu sering banyak pertanyaan apa? Boleh nggak syarifah nikah sama bukan syarifah? Boleh nggak syarifah nikah sama bukan habaib? Boleh nggak? Itu hukum sudah jelas. Hukum sudah jelas. Hukum sudah jelas maksudnya apa? Ya kalau pernikahannya dipaksa nggak boleh secara ijbar. Tapi kalau pernikahannya tidak dipaksa, semua sama-sama ridho, itu ikhtilaf. Ada habib misalnya nikahin putrinya syarifah sama bukan habaib. Katakanlah bahasa sekarang kita ini ahwal, dinikahkan, bapaknya ridho, anaknya juga ridho. Itu pernikahannya ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan sah. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal dikatakan tidak sah. Nah sekarang habaib ngambil madhab yang mana? Ya terserah mereka. Terserah. Kalau ada, Ustaz, ana mau ngambil madhab Syafi'i karena ana mau nikahin anak ana sama ahwal misalnya, ya terserah.
Ana enggak mau ngambil madhab Abu Hanifah, mau ngambil madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, gak sah nikah syarifah sama bukan habaib. Terserah. Terserah, karena hukumnya sudah jelas. Kenapa sebabnya auladi begitu? Ya karena kalau ada orang misalnya ngomong gini, udah sah syarifah nikah sama bukan habaib. Nah itu yang udah pada nikah gimana? Apalagi keturunan Sayyidina Hasan. Keturunan Sayyidina Hasan itu sampai detik ini nikah itu nggak peduli dia mau keturunan habaib, mau bukan, mereka nggak peduli. Yang mereka lihat adalah dia berilmu apa enggak. Itu. Makanya kalau ente pergi ke Hadramut, ente pergi ke Yaman, ada daerah namanya seperti Aden, daerah namanya Taiz, daerah namanya Hudaidah, sekitar-sekitar itu. Ente banyak menemukan apa? Orang-orang bukan habaib tapi ibunya syarifah-syarifah. Tapi dari keturunan Sayyidina Hasan. Seperti di Irak, seperti di Baghdad, banyak kejadian. Mereka melihat berilmu enggak gitu. Mantul. Seperti Imam Syaukani. Imam Syaukani itu bukan habaib, bukan keturunan Nabi. Tapi nikahnya sama keturunan Nabi, syarifah. Nah maksudnya apa? Ustadz mau menyampaikan dulu kalian supaya faham bahwa kalau syarifah nikah dengan bukan habaib itu kan tidak selevel dalam nasab. Boleh apa enggak? Kalau secara ijbar tidak boleh. Tapi kalau tidak ijbar itu hukumnya ikhtilaf. Kalau di Indonesia rata-rata banyak habaib mengikuti pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan tidak sah, sehingga mereka tidak menikahkan putri-putrinya kepada selain habaib. Tidak, mereka tidak nikahkan. Walaupun tetap ada beberapa habaib secara pribadi mereka menjalankan mazhab Syafi'i, akhirnya menikahkan putrinya yang syarifah dengan bukan habaib. Jelas apa enggak hukumnya? Itu yang dulu kitab Al-Ajwabiyah Al-Ghaliyah di mana? Yang kecil itu dulu Ustaz taruh di masjid, ada beberapa santri juga punya. Kitab yang kecil Al-Ajwabiyah Al-Ghaliyah. Beb, mana? Hah? Al-Ajwabiyah Al-Ghaliyah. Hah? Nggak ada. Hah? Yang Ustaz di masjid yang jilidnya hitam. Waduh, BD 4 juga kita Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Di masjid Ustaz simpan ada. Itu Al-Ajwabiyah Al-Ghaliyah, maksudnya apa? Di situ dikumpulkan pendapat-pendapat 4 madhab tentang pernikahan syarifah dengan bukan habaib. Tapi Ustaz mau ngingetin dulu kalian, Isma. Isma. Kita fokus dulu. Jadi yang dimaksud kufu itu sederajat. Yang dimaksud kufu itu selevel. Ingat, kalau perempuan dikawinkan secara ijbar kepada laki-laki sekufu atau kepada laki-laki yang kufunya lebih tinggi, boleh. Tapi kalau kufunya ke bawah, tidak sekufu, maka tidak boleh. Kita bicara secara ijbar. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada perempuan anaknya kiai dinikahkan sama anaknya petani, nggak sekufu. Tapi pas dilihat anaknya petani jadi kiai, gimana? Jadi sekufu nggak? Anaknya kiai perempuannya anak kiai, nikah sama anak petani, sekufu nggak? Nggak sekufu. Tapi anak petaninya kiai, sekarang udah jadi kiai nih, gimana? Jadi sekufu nggak? Sekufu. Kenapa? Karena yang dinikahkannya kiai. Gitu loh. Jangan sampai begini. Itu nggak sah ijbar itu. Kenapa? Aku anak kiai, kamu anak petani. Kata suami, iya aku anak petani, kamu anak kiai, tapi aku kiai. Akan melahirkan anak kiai. Oh ente gegabah ente. Sah nikahnya udah. Kayak di Jawa itu kalau anak kiai itu disebutnya kan Gus, disebutnya Gus.
Gus disebutnya. Itu panggilan auladi. Panggilan. Ya, itu sangat bagus. Ada kata-kata hormat, itu sangat bagus. Adab. Nah, itu Gus itu kan anak kiai. Ya, akhirnya ada anak petani. Anak petani ini kan bukan Gus. Akhirnya dia belajar ngaji sampai pinter, sampai bangun pondok. Apa dia bilang? Ana bukan Gus, tapi ana mau melahirkan apa? Gus. Itu. Artinya ada masalah kalau begini ya Zid. Perempuan anak kiai nikah sama anak petani. Kelihatannya apa? Tidak sekufu. Tapi anak petaninya jadi apa? Jadi kiai. Jadi sekufu nggak? Sekufu. Atau misal begini, anak tukang dagang berlian, perempuan nih, menikah sama laki-laki, anak tukang bakso, sekufu nggak? Enggak. Tapi anak tukang baksonya udah bisnis berlian sekarang. Jadi sekufu nggak kalau begitu? Jadi sekufu maksudnya. Tapi kalau anak tukang cilok, dia juga dagang cilok, sama anak tukang berlian, sekufu nggak? Nggak. Berarti kalau nikah secara ijbar sah apa nggak? Nggak sah. Ya. Jadi syarat yang pertama nikah ijbar itu apa? Bisyuruti kauni zauji, dengan adanya syarat adanya itu suami, kuf'an satu kufu. Jadi tadi ingat. Sederajat atau laki-lakinya lebih tinggi. Kalau yang ke bawah itu yang tidak sah. Jadi perempuan yang saya ini selevel, kalau enggak ke atas. Kalau ke bawah tidak sah. Kita sedang membahas masalah pernikahan secara ijbar. Yang kedua, mu'siran. Artinya mu'siran itu mampu. Gak boleh dinikahkan secara ijbar kepada laki-laki yang tidak mampu. Mampu apa? Bimahril mithli, dengan mas kawin seumpama. Ingat auladi. Apa yang dimaksud mas kawin seumpama? Misil. Perhatikan, jadi jangan sampai satu kalimat kelewat begitu aja nggak ngerti, nggak boleh. Apa yang dimaksud mahrul mithli? Perhatikan. Aulad. Artinya mithlun itu seumpama. Perhatikan. Artinya mahrun mas kawin. Mas kawin seumpama. Maksudnya apa? Oh gini walad. Kalau orang nikah ijbar, itu kan tidak ada obrolan dulu mas kawinnya apa. Sekarang gini, contoh Ustadz, ketika nikah sama Uma, karena bukan masalah ijbar pernikahannya, Ustadz tuh nanya dulu ke Uma, mau mas kawinnya apa kira-kira? Yang pantas, yang kamu mau apa kira-kira? Oh udah emas saja katanya. Berapa gram? 1 gram? Apa setengah gram? Apa seperempat gram? Kasih pilihan yang paling rendah dulu. Ayo ngomong, ya paling 10 gram aja. 10 gram. Udah 10 gram. Nah kan ada obrolan. Tapi kalau ijbar ada obrolan nggak? Kan enggak, karena si perempuannya tidak apa? Tidak tahu. Perempuannya tidak tahu. Sekarang mau nikah. Makanya syarat si suaminya itu harus mampu membayar mas kawin misil. Kalau tadi Ustadz contoh pernikahan Ustadz pakai mas kawin 10 gram emas, jelas itu namanya mahril madhkur. Mas kawin yang disebutkan. Tapi kalau nikahnya secara ijbar, itu mas kawinnya mas kawin misil nantinya. Mas kawin misil itu apa? Mahar misil itu apa? Mahar misil itu adalah mas kawin seumpama perempuan-perempuan sekelas dia. Misal anak yang punya toko mau nikah secara ijbar dengan anak yang punya toko lagi atau lebih tinggi untuk ngejar syarat yang pertama tadi supaya sah. Maka syarat yang kedua, si suaminya itu harus punya kemampuan membayar mas kawin misil. Berapa mas kawin misil? Mas kawin misil tuh gini, itu perempuan
anak yang punya toko, berapa mas kawin perempuan-perempuan di kampung itu seperti dia? Berapa di kampung itu? Itu namanya mas kawin mithil. Oh Ustadz gini, kalau di kampung saya perempuan-perempuan seperti dia kan agak kaya Ustadz, punya toko, punya begini. Nah itu kan perempuan juga yang punya toko ada, itu juga ada, itu juga ada. Itu yang waktu pada menikah mereka semua, itu mas kawinnya 30 gram, ada 30, ada 40, 30, 40. Nah berarti mahrul mithil itu 30 sampai 40 gram, gitu. Nah nanti si laki-laki ini yang mau nikah secara ijbar harus pernikahannya itu dengan dasar syarat si suaminya mampu membayar mas kawin mithil. Ustadz kasih contoh ke Ustadz lagi biar kalian ngegambarnya nggak pusing. Perhatikan. Ustadz menikahkan putri Ustadz secara ijbar. Misal syaratnya yang kedua, si suaminya itu harus mampu membayar mas kawin seumpama. Disebut namanya mahrul mithli. Nah, apa yang dimaksud mahrul mithli, mas kawin seumpama? Yang dimaksud adalah Ustadz mau nikahkan anak Ustadz secara ijbar. Nah, biasanya di Cigombong ini anak-anak seperti anak Ustadz mas kawinnya berapa? Oh misalnya Ustadz kan punya pesantren, Ustadz kan begini. Nah perempuan-perempuan seperti ini yang punya pesantren, misal contoh anaknya Ajengan Anu punya pesantren, contoh anaknya Kiai Anu punya pesantren, anaknya Kiai Anu punya pesantren. Nah itu sekelas itu maksudnya, sekelas lagi. Berapa galibnya ini? Oh ya galibnya sih kalau pernah ini mah 30 gram sampai 40 gram. Nah berarti si laki-laki itu pun mas kawin ke anak Ustadz itu sama 30 sampai 40 gram. Mampu nggak dia bayar? Mampu, boleh. Nggak mampu, nggak sah pernikahannya. Kenapa? Karena kita sedang berbicara pernikahan secara ijbar. Ya, jelas apa enggak wala ini? Hah? Ini jangan sampai dibaca nggak paham lagi ente. Terus syarat yang ketiga ini mah gampang. Apa? Laisa tidak ada bainahu antara laki-laki wala bainaha dan antara perempuan ada watun permusuhan. La zahiratan tidak permusuhan secara zahir wala batinatan dan tidak permusuhan secara batin. Dengerin. Boleh nggak nikah ijbar? Boleh. Siapa walinya? Bapak sama kakek. Perempuan yang diijbar itu perawan apa janda? Perawan. Syarat pertama suaminya harus apa? Kufu. Syarat kedua suaminya harus apa? Mampu membayar mahar mithil. Syarat yang ketiga apa? Jangan si laki-lakinya dengan perempuan tersebut punya permusuhan. Jangan. Kalau punya permusuhan mah nggak boleh. Sama aja itu mah ngasih ayam ke buaya. Permusuhan. Permusuhannya apa? Batin dan zahir. Artinya permusuhan zahir apa? Orang tuh pada tahu si ini teh permusuhan sama si ini memusuhan, pada tahu, keluarganya juga tahu. Bermusuhan. Misal lagi contoh ada bapak menikahkan putrinya secara ijbar kepada si Jaid. Bukan si Jaid, bukan. Mana Jaid? Jaid mana Jaid? Bukan kayak ente, bukan ini si Jaid. Nikah kepada si Jaid. Ternyata apa? Anaknya si bapak ini sama si Jaid itu musuhan.
Oh, musuhan itu. Paham tidak? Nah, kalau musuhan begitu bagaimana? Sah apa enggak pernikahannya? Enggak sah. Kenapa? Laisa bainahu wa bainaha adawatun la zahiratan wala batina. Ada permusuhan zahir, permusuhan batin. Kalau permusuhan zahir itu keluarga juga pada tahu ini teh musuhan. Kalau permusuhan batin apa? Permusuhan yang keluarganya nggak tahu. Tapi mereka musuhan. Yang tahu siapa? Ada satu orang adiknya misal. Yang lain nggak ada yang tahu. Musuhan. Itu musuhan namanya secara apa? Batin. Kalau musuhan secara zahir pasti musuhan secara batin. Kalau musuhan secara batin belum tentu secara zahir. Kayak ada orang gini walad. Ada orang gini di depan kita enak, padahal di belakang apa? Ngomongin. Itu namanya permusuhan secara apa? Batin. Orang-orang begitu akan rugi. Kenapa? Karena yang dia pendam adalah takut ini, tetangganya takut malah maju. Waduh, tetangga beli mobil nih. Paham tidak? Waduh, gimana nih? Semoga aja mobilnya tabrakan. Tuh. Emang begitu yang hasud. Jadi hidupnya nggak tenang. Pas pulang bukan tabrakan, malah pas pulang dia beli oleh-oleh. Yang hasud bikin, dasar kapan sih lu mau celaka? Orang lain lagi enak-enakan, dia mah yang hasud. Mudah-mudahan mobilnya ada yang nyolong. Pas malam-malam yang hasud lihat mobil tetangganya pinggir jalan. Mudah-mudahan ya Allah ada yang nyolong mobilnya. Ya Allah ada yang nyolong, ada yang nyolong, ada yang nyolong. Doanya begitu. Besoknya tetangganya, paham tidak? Kenapa ditongrongin di jalan? Ternyata malam-malam jam 1:30 datang mobil baru. Wah, tetangga subuh-subuh bangun. Kok jadi 2? Bukannya ada yang nyolong? Kok malah beranak? Mulai keluar kan mukanya manis. Kang, sehat. Mobil siapa itu? Alhamdulillah. Padahal hatinya, itu mobil saya, semalam baru beli. Dianterinnya malam-malam jam 2, jam 2:30 baru nyampe. Beli mobil lagi? Ya Allah, ikut seneng ya. Mobil ya. Zahirnya manis, batinnya Pak. Batin. Itu yang harus begitu kan. Paham kan? Akhirnya masuk ke rumah, kalau setruk, paham kan? Karena emang biasa begitu. Setruk sudah. Didoain mobilnya dicolong malah nambah. Hati-hati waladi. Yang hasud mah begitu. Makanya orang punya penyakit hasud pasti ripuh. Pasti ripuh. Kayak di pondok tuh santri dengan santri namanya hasud sogir namanya. Iya, karena hasudnya kecil. Ada santri kadang-kadang dilatih di pondok itu punya hasud. Temennya punya duit terus dikirimin terus. Kapan sih dia habis duitnya? Kadang-kadang begitu. Zalim itu, zulum. Zalim kepada dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang terakhir waladi, syarat yang terakhir walaisa dan tidak ada bainaha antara perempuan wa baina waliha dan antara walinya. Wah, sekarang mah perempuan sama walinya apa? Ada watun dhahirah, permusuhan yang dhahir. Enggak boleh ada bapak, ada kakek menikahkan putrinya yang perawan secara ijbar, ternyata bapak sama kakek itu punya apa? Punya permusuhan secara zahir. Apa yang zahir itu? Yang keluarga semuanya tahu bahwa dia ada permusuhan. Gak boleh tuh. Makanya tuh lihatin. Fa in faqoda, maka kalau hilang
ahadu hadhihi syuruti, salah satu ini syarat-syarat, lam yasihha, maka tidak sah an-nikahu, pernikahan. Tidak sah. Nah, enggak sah. Enggak sah. Kalau syaratnya sampai tidak terpenuhi, maka tidak sah. Kemudian wayajibu, dan wajib aidan lagi, alla yankuso, jangan kurang as-sodaqu, sodak. Sodak itu apa? Sodak itu apa? Mas kawin. Sodak itu apa? Mas kawin. Jadi dalam kitab bab nikah yang sering disebut dua, al-mahru sama as-sodaq. Artinya apa? Mas kawin. Wa yajibu, dan wajib aidan lagi, alla yanquso, jangan berkurang as-sodaqu, mas kawin, an mahril misli, dari mahar mithil itu tadi, mahar perumpamaan perempuan-perempuan selevel dia di tempat itu namanya mahar mithil. Jadi kalian kalau ditanya dalam bab nikah, Pak Ustadz boleh nggak kalau nikah kurang dari mahar mithil? Nah, mahar mithil itu apa tadi? Misal nih kampung kita nih, Cigombong. Di Cigombong itu rata-rata anak petani perempuan itu dapat mas kawin berapa sih dari suami-suaminya rata-rata? Oh, Ustaz, galibnya sih biasanya 5 sampai 10 gram. Ambil 10 gram. Nah, berarti mahar mithilnya perempuan anak petani itu 10 gram. Ini misal biar kalian tahu. Kalau habaib mas kawinnya jarang gede. Mas kawinnya apa? 100.000. Iya, 100.000. Mau kaya sekaya apapun tetap mahari dengan mas kawin 100.000. Berarti mahar mithilnya berapa? 100.000. Berarti nikah ijbar cepet ini. Ya uladi. Walad. Isma'. Ente puasa dari subuh nahan karena Allah, ninahan karena Allah. Pas maghrib tiba, ternyata buka puasanya cuma air putih, nasi sama garam. Enak apa enggak? Enak. Air putih doang enak. Kenapa? Karena waktunya untuk berbuka. Waktunya untuk makan yang diizinkan oleh Allah. Tapi coba, afwan, ente nahan dari subuh, jam 10 ngumpet di kebun makan. Nasi padang panas-panas pakai kikil, pakai rendang, kerupuk kulit, sambal. Bulan Ramadan, siang-siang nih jam 11. Taib, enak apa enggak? Enggak. Tenang apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena belum diizinkan sama Allah. Makanya banyak orang melakukan itu ngumpet-ngumpet, dia pikir enak. Enggak. Itu banyak orang nyesel. Sama seperti laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Mereka itu seperti sedang berpuasa, nahan-nahan. Ketika ketemu nanti setelah nikah yang diizinkan oleh Allah, itu nikmatnya beda. Makanya orang-orang yang bocor di tengah-tengah sebelum nikah, pacaran, pegangan, jalan bareng, sekalipun itu perkara mereka senang, tetap tidak menggembirakan dan membahagiakan mereka. Tetap takut. Tetap, kenapa? Nggak diizinin sama Allah, gitu. Ibarat orang pacaran itu sebelum menikah, seperti orang makan nasi padang jam 11 siang di bulan Ramadan. Ayo, tenang nggak? Tenang nggak? Nggak tenang. Gak enak, gak bahagia. Makanya orang seperti itu pasti akan menyesal. Pasti.
Lain kalau ada orang ketemu perempuan kayak zaman dulu. Zaman dulu ada laki-laki ketemu perempuan, santri ketemu santri ada. Tapi apa? Pacarannya apa? Ngadu debat pacarannya. Bikin surat, ngeluarin, tolong kamu berikan i'rab kalimat ini. Bikin kalimat yang susah-susah, kirim ke laki-laki. Laki-laki lihat, kalimat apa nih susah amat. Nyari dia sorogan ke teman-temannya. Tolong dong di-i'rab sama dia. Ini rapak jadi ini begini, balas. Dikirimin, tempelin lagi. Tolong kamu i'rabin kalimat ini. Kirim jadi 2, si perempuannya lihat. Benar. Surat ini tolong i'rabin sama si perempuan. Zaman dulu begitu. Ada yang begitu. Kalau zaman sekarang apa? WA-nya udah. Itu mah apa namanya? Jahannam sudah itu. Khalidina fiha. Khalidina fiha. Khalas. Santri-santri yang begitu, jahannam khalidina fiha. Apalagi kalau ente Said Salim ente kan Am Rizik Am Jala Rehan. Wah, ente begitu. Wah, ente mencoreng, nyakiti kakek ente, itu namanya. Am Jala. Kalau ente nyakiti kakek ente enggak? Nyakiti. Cuma kakek ente siapa? Kemana nyambungnya ente? Firaun, apa Haman, apa siapa? Kalau Sehan kakeknya ketahuan Nabi Muhammad. Iya. Jadi kalau Sehan begitu, Salim begitu, nyakiti Nabi Muhammad namanya. Ente nyakiti siapa? Kakek ente. Kakek ente siapa? Orang sekarang. Waladi isma. Waladi isma. Orang yang siang hari di bulan Ramadan makan sembunyi-sembunyi tetap nggak tenang. Ada aja suara. Dan makanya kata Nabi apa? Ini di hadis arba'in. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Kesalahan itu dan dosa itu sesuatu yang inti nggak tenang inti berarti salah. Ustadz sama Umah duduk berdua, jalan berdua, di mobil berdua, tenang hati, tumanina, masya Allah. Itu dosa apa taat? Taat. Berarti ketika kalian seperti itu niru Ustadz, berarti fil jannah khalidina fiha. Tapi kalau itu jam 11 ngambil nasi padang, fahimtulah. Ini jam 11 makan nasi padang, belum nikah inti pacaran. Fi jahannam khalidina. Sudah ya fadhil. Inti milih aja. I'mal masyita. Lakukan semaunya. Inti fadhil, terserah. Ustaz, ada orang ngomong, "Ustaz, kenapa? Itu santri Ustaz ada yang pacaran." Terus, "Ya Ustaz tolong dong didik dia. Gimana biar nggak pacaran?" Inti bahlul lah, Pak. Yang pacaran siapa? Santri. Kok Ustadz yang ditekan supaya begitu? Loh, ini kan murid Ustadz. Sekarang gini, yang pacaran umat Nabi bukan? Umat Nabi. Kenapa yang tinggal ngomong ke Nabi? Nabi itu umatnya pacaran. Ayo dong didik. Maksudnya apa? Nabi sudah mendidik. Guru sudah mendidik. Ada yang pacaran. Ya berarti siapa yang salah? Si santri. I'mal masyita. Makanya Nabi Muhammad di ujung akhirnya apa? Nabi Muhammad, i'mal masyita fa innaka majziyun. Udah, kalau enggak udah mau dengar, udah terserah ini dah. Ente yang dibales. Fi jahannam khalidina fiha. Ente kalau pas baca itu mesti nangis ente. Mesti nangis, taubat sama Allah. Kalau Ustadz pas baca itu senyum. Kenapa? Ustadz mengatakan
fil jannati khalidina fiha. Karena makan nasi padangnya Ustaz habis maghrib. Ngerti nggak maksud Ustaz? Makan nasi padangnya apa? Habis maghrib. Makanya enak. Oh, itu tahu nggak? Pas ente buka puasa di sini habis maghrib ada nasi padang, ada ini, ada enak nggak makannya? Ada yang lewat nih, makan Kang. Seneng. Alhamdulillah ya Allah. Coba kalau makan nasi padang jam 11 Ramadan. Tenang ente. Kamar dikunci, tutupin jendela. Nggak ada orang kan? Nggak ada orang. Ngintip, ada nggak yang lewat? Ada. Aduh, jam 11 siang nanti Ramadan. Buka. Padahal sama kikil, masih anget, masih panas. Tetep aja. Ada suara sendal, keteplek, bungkus. Padahal ini cuma lewat doang. Dasar lewat doang. Beres makan dia, usapin, semprotin, gosok gigiin, biar gak bau nasi padang, lu usapin, keluar lagi dia. Sana, khair. Pas maghrib dia buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Pada jam 11 sudah apa? Doanya mustajab nggak? Doanya mustajab nggak? Mustajab dari mana? Allahumma laka sumtu. Jam 11 lu nasi padang. Sekarang Allahumma laka sumtu. Kizib. Manusia bisa dibohongin, tapi Allah Rabbul Alamin bisa dibohongin. Ente mah nggak mikir. Hati-hati waladi. Jadi kalau kalian mau apa? Mau betul-betul seperti apa yang Nabi ajarkan, tunggu waktu maghrib. Tunggu waktu maghrib. Ada orang begini, Ustaz, saya mau buka puasanya waktu maghrib, tapi nyari makanannya dari pagi, enak nggak? Nggak enak. Ente mau buka puasa nyari makanan kapan? Sore, jam berapa? Jam 5, setengah 6. Sama dalam masalah nikah juga. Nikahnya 2027, nyari perempuan sekarang, ya keburu dingin. Ya nggak enak, mesti diangetin terus. Nyarinya kapan? Nanti 2027. Udah beres di situ. Ini mah. Ente perumpamaan buka puasa aja udah dah, nggak usah perumpamaan yang lain. Wah, udah disiapin, Ripaldi udah gorengan udah siap, sirup udah siap dari jam 6 pagi. Buat buka puasa jam berapa? Jam 6 sore. Pas maghrib. Ya. Coba kalau yang setengah 6 nyarinya. Terus Allah. Oh, itu mah TOPBGT namanya. Makanya itu udah ikuti syariat, seneng sudah. Tapi kalau ngelanggar syariat, udah i'mal masyita. Ada santri berbuat salah, yang disalahin ustadznya, kan gila namanya. Atau gila. Kalau begitu nanti ada sahabat yang berbuat salah, yang disalahin siapa? Nabinya. Ada umat berbuat salah, yang disalahin siapa? Nabi. Mau begitu hidup? Apaan tuh Nabi Muhammad? Masa umatnya banyak yang zina? Mau ngomong begitu? Apaan tuh Ustaz Muhib? Santrinya ada yang pacaran. Coba yang pacaran siapa? Santri. Yang masuk neraka siapa? Santri. Kenapa Ustaz yang diomongin? Ustaz dibawa-bawa. Ya kan ente gurunya. Iya, anak gurunya. Anak udah ngasih tahu, nggak boleh. Karena dia nggak punya telinga, summum bukmun umyun fahum la yasmaun. Sudah. Allahu Akbar.
ibarat kuda sama keledai. Ente kuda itu kalau dilatih ngangkat put, wow, jadi mahal. Coba ente keledai latih, begini, angkatin, begini, begini, nggak nurut, keledai namanya. Tinggal ente masuknya kuda mahal apa keledai murah, gitu aja. Tapi muka-muka keledai kelihatannya. Hah? Jangan jadi keledai ente, paham tidak? Yang disuruh guru, diajarin guru susah nggak roba-roba. Jangan. Keledai bedorb. Keledai itu nurut cuma satu kalau dipukul. Ente keledai ini jalan, hush, 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 nggak kenceng. Santai. Keledai, kuda, hush, ngerti, hush, hush, lari dia. Kuda nurut langsung. Keledai mah apa? Baru lari. Jalan nyantai lagi, baru lari. Emang begitu. Makanya perumpamaannya manusia yang tidak mendengar nasihat itu seperti keledai, harus dipukul. Gitu. Jadi suatu hari ya harus dipukul juga kalian. Nah, pukul baru masukin penjara. Daripada masuk jahanam, khalidina fiha. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, kulli dhanbin azim. Wa yajibu aidan an la yanqusu as-sadaqu an mahrin mithli. Baik. Ya khair insyaallah nanti dilanjutkan lagi nanti ya. Nanti kita lanjutin lagi. Oh insyaallah. Baik. Ayya wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana i'taraf